Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Abi. Alhamdulillah wa syukurillah. Akhirnya kita masuk juga ke pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan ke-7 dengan subpokok bahasan operasional bank syariah. Di materi-materi sebelumnya saya telah menjelaskan mengenai komposisi sumber daya manusia yang baik. Kemudian saya juga telah menjelaskan mengenai bagaimana seharusnya bank syariah itu dalam bidang pemasaran. Nah, untuk materi kali ini saya akan membahas mengenai sistem operasional yang dijalankan oleh bank syariah. Namun seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel ini. Oke, mari kita lanjutkan. Teman-teman, seperti kawan-kawan lihat di gambar ini adalah gambar skema operasional bank syariah. Jika kita gambarkan secara umum, oke, kita akan jelaskan satu persatu. Bank syariah itu sama saja dengan bank konvensional kalau dilihat dari skema operasionalnya. Bank syariah itu hadir untuk mewujudkan fungsi intermediasi, yaitu fungsi untuk mengumpulkan dana dari sumber dana atau orang yang kelebihan uang, kemudian disalurkan kepada orang yang berkekurangan uang. Itu adalah fungsi intermediasi. Nah, kalau untuk sumber dana di bank syariah itu ada beberapa. Yang pertama adalah giro wadiah. Giro ini seperti biasa yang kita tahu di bank konvensional. Wadiah ini adalah prinsip. Nah, prinsip wadiah itu artinya dia hanya titipan. Kemudian ada namanya tabungan wadiah. Nah, ini tabungan tapi hanya titipan, tidak bisa digunakan. Bedanya tabungan wadiah di sini dan giro wadiah di sini dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional itu tabungan bisa digunakan, oke. Kalau giro juga bisa digunakan. Nah, di sini ini kalau ada giro dan tabungan tapi sifatnya wadiah, itu hanya murni titipan, tidak boleh digunakan untuk dalam skema pembiayaan seperti ini. Beda kalau yang di bawah sini, tabungan mudharabah dan deposito mudharabah. Ini bisa digunakan atau untuk diputar lagi dalam bentuk pembiayaan kepada orang yang membutuhkan. Nah, di sini juga bisa berupa modal. Oke, ini adalah sumber dana. Nah, dia dikumpulkan. Nah, setelah dana ini dikumpulkan, dia masuk ke dalam skema pembiayaan, yaitu kegiatan untuk menyalurkan. Sekali lagi, pembiayaan adalah kegiatan untuk menyalurkan dana kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Di sini skema pembiayaan dalam operasional bank syariah itu ada 3. Bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan sewa beli. Bagi hasil itu ada namanya mudharabah dan musyarakah. Ini adalah skema bagi hasil. Nanti untuk lebih jelasnya saya akan jelaskan di slide-slide setelah ini, karena ini hanya masih bagian secara umum. Kemudian setelah jual beli, bagi hasil, kita masuk ke dalam pembiayaan jual beli, yaitu murabaah dengan angsuran atau murabaah sekaligus. Oke, ini adalah skema jual beli. Kemudian bagaimana dengan skema sewa beli? Jadi awalnya itu disewa, namun di akhir jatuh tempo bisa langsung dibeli oleh yang disewakan itu. Nah, ini adalah konsep ijarah.
Kalau bagi hasil itu dia bentuk imbalnya itu adalah bagi hasil. Kalau jual beli dan sewa beli itu imbal baliknya berupa margin. Oke. Kemudian diramu sedemikian rupa dalam konsep profit distribution. Nah, ini nanti juga akan saya bahas dalam konsep profit distribution. Oke. Kemudian akan kembali kepada nasabah. Ini yang biasa disebut nasabah mendapatkan pembagian dari bank syariah atas sumber dana yang dia tanamkan. Dalam bentuknya itu dalam bentuk bagi hasil. Kemudian selain pembiayaan dan pengumpulan dana, ada namanya jasa layanan. Oke. Jasa-jasa layannya itu bank mendapatkan pendapatan 100% dari jasanya atau fee-nya, yaitu kiriman uang, inkaso, clearing, transfer, gadai, garansi bank, dan lain sebagainya. Jadi di samping nasabah mendapatkan uang dari hasil penyimpanan dananya, bank juga mendapatkan dana itu 100% masuk dalam bentuk jasa. Ini sudah masuk ke dalam porsi bank. Nah, ini adalah secara singkat penggambaran mengenai skema operasional bank syariah. Oke, kawan-kawan, kita lanjut ya. Nah, fungsi bank syariah. Yang pertama itu sebagai tamwil atau tempat untuk mengembangkan usaha. Itu fungsi pertamanya adalah sebagai manajer investasi. Nah, diaplikasikan dalam produk penghimpunan dana, prinsip wadiah, dan prinsip mudharabah. Di sini bank itu harus mampu untuk mengelola atau memanage dana-dana dari nasabah yang masuk. Kemudian dana-dana tersebut diolah, kemudian diberikan imbal balik tergantung kesepakatannya dalam bentuk bagi hasil ataukah dalam bentuk margin. Ini fungsi bank sebagai manajer investasi. Nah, bagaimana kalau dia di sisi investor? Jadi dia yang menyalurkan dana. Itu dalam bentuk prinsip jual beli. Nah, itu aplikasi produknya itu murabahah, salam, istisna, dan sebagainya. Kemudian menyalurkan juga dalam prinsip bagi hasil dalam bentuk produk mudharabah dan musyarakah. Kemudian selain jual beli dan bagi hasil, penyaluran dana juga itu dalam prinsip sewa. Oke, jadi bank bertindak sebagai investor karena dia yang menyalurkan dana. Selain itu, bank juga berfungsi sebagai jasa layanan, teman-teman. Layanan itu dalam bentuk produk atau jasa. Ada namanya wakalah, ada namanya kafalah, ada namanya syarf, kard, hawalah, ran, dan sebagainya. Oke, ini banyak istilah-istilah Arabnya ya. Nanti kita akan jelaskan satu demi satu. Selain fungsi sebagai tamwil atau tempat untuk mengembangkan usaha, nah, sebagai mal atau harta, bank syariah itu juga berfungsi sosial, teman-teman. Inilah yang membedakan dengan perbankan konvensional. Di bank syariah itu ada namanya dana-dana kebajikan. Ya, dalam aplikasinya itu dalam penghimpunan serta penyaluran qardul hasan, ini dana talangan. Kita bantu nasabah dengan dana talangan. Selain itu, penghimpunan dan penyaluran zakat, infak, dan sedekah. Jadi ini adalah
fungsi sosial. Jadi selain fungsi tamwil, bank syariah juga berfungsi mal atau fungsi sosial. Oke teman-teman. Nah, ini merupakan produk dan jasa bank syariah. Ini yang tadi saya sudah jelaskan, di penghimpunan ada prinsip wadiah dan prinsip mudharabah. Kalau di penyaluran ada namanya prinsip jual beli, ada bagi hasil, dan prinsip sewa. Nah, kalau untuk jasa keuangan itu ada wakalah, kafalah, hiwalah atau hawalah, rahan, qard, dan syarf. Ini adalah produk dan jasa bank syariah. Kita akan bahas satu demi satu skema ini, penghimpunan, penyaluran, dan jasa keuangan. Kita akan bahas di slide selanjutnya. Baik teman-teman, kita telah sampai di penghujung dari bagian pertama materi kita. Saya harap kawan-kawan mampu untuk memahami sehingga dapat menerima materi ini dengan baik. Untuk slide selanjutnya kita akan bahas satu demi satu mengenai produk dari bank syariah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.